parasetamolnya. Nah, zat-zat itu disebut sebagai impurities. Ini acetaminophen sama kan? Paracetamol. Dengerin lagi. Nama kimianya. Ini loh. Gugus apa ini? Ini NH amino. Ini kondisinya apa ini? Posisinya parah. Terus ini gugus apa? Gugus yang ini saja. Ini yang CO. Ayo, para aser amino fenol. Makanya paracetamol. Ya. Ternyata di dalamnya ada ini, zat mirip-mirip ini, ya, terkandung di dalam paracetamol itu. Banyak. Maka zat-zat selain acetaminophen ini paracetamol, semua ini termasuk apa? Cemaran, ya, impurities, terkandung di dalamnya. Nah, terasa kita makan paracetamol, kita pun makan impurities kalau ada di dalam. Jadi kalau begitu apa? Paracetamol apa? Cemaran dalam paracetamol, zat lain selain paracetamol terkandung di dalam bahan aktif paracetamol. Sekarang bagaimana kalau dalam produk obat? Sediaan obat itu biasanya kan ada bahan aktif, apalagi eksipien. Ternyata selain bahan aktif, selain eksipien, ada zat lagi di dalamnya. Bukan bahan aktif, bukan eksipien yang dipakai. Itulah cemaran di dalam produk. Jadi kalau saya punya paracetamol tadi, saya tambah eksipien, ya, jadilah sirup misalnya. Kita sudah belajar bagaimana eksipien yang kalau membuat sirup. Ternyata di dalam sirup ini mengandung senyawa ini. Apa ini? Apa namanya ini? Ini tadi apa? Yang ini fenol ya, para amino fenol, termasuk cemaran di dalam sirup paracetamol. Kok bisa? Karena bisa terjadi hidrolisis di dalam. Maka para amino fenol ini termasuk cemaran yang harus diperiksa, harus diuji. Mengapa? Kira-kira masih ingat? Mengapa para amino fenol harus diuji? Lupa. Pernah saya cerita kayaknya di Anwar. Enggak ya? Para aminofenol hepatotoksik. Ya, hepatotoksik. Katanya tadi mutu dan keamanan harus dijamin. Maka para aminofenol ini harus diperiksa kadarnya. Nah, misalnya tidak lebih dari 0,1%, kurang dari 0,1% masih boleh. Tahu para aminofenol warnanya apa? Kira-kira merah pink, merah muda gitu ya. Makanya sirup-sirup itu warnanya merah. Kalau terjadi merah juga nggak kelihatan. Dulu ya. Sekarang walaupun warna merah atau apa diperiksa dengan APS. Kalau lebih baru ditarik dari merah. Para aminofenol. Jelas? Apa itu impurities? Baik di bahan aktif maupun di produk jadi ya. Bahan yang apa tadi? Yang terkandung di dalam bahan aktif obat yang bukan bahan aktif obat. Selain bahan aktif sama. Saya punya ilustrasi. Ada keluarga yang harmonis, ada suami, ada istri, ada anak-anak. Wow, sudah hidup dengan damai. Ternyata ada dua orang mau masuk ke dalamnya, masuk ke dalam. Kira-kira ini kan bukan bapak, bukan ibu, bukan anak. Ada dua orang ini impurities ya? Kan bukan bapak, bukan anak, bukan istri kan? Selain itu kan, tadi bukan anak aktif, bukan eksipien. Ada zat lain berarti itu impurities.
Betul ini dua orang impurities. Tamu kita impurities. Enggak. Ya. Impurities itu artinya adalah unwanted compound. Senyawa yang tidak diinginkan. Karena apa? Berbahaya tapi tidak aman. Nah sekarang dua orang ini unwanted person apa enggak? Enggak. Kalau unwanted person berarti Tergantung cemaran. siapa yang kalian Tapi boleh. kita kualat kalau yang kebanyakan adalah mertua kita. Kira-kira begitu. Impurities itu termasuk adalah unwanted compound, senyawa yang tidak diinginkan keberadaan. Kalau bisa kosong, yang tak ada itu. Tapi kenyataannya tetap ada. Cemaran tidak memberikan efek yang menguntungkan. Yang kita sebut cemaran itu tidak menguntungkan. Makanya disebut impurities. Maka nanti di dalam farmakope Anda kan sudah dijelaskan tentang bagaimana kita berperan farmasi di dalam farmakope. Uji identifikasi dulu. Masih ingat ya? 2. Penetapan kadar C. Baru ketika ini cemaran. Baru apa? Disolusi. Itu yang harus kita ini. Yang lain-lain masih ada, misalnya apa? Konten uniformity, keseragaman sediaan, ada semua di situ ya. Yang tadi dalam farmakope cemaran tadi yang kita bahas hari ini. No substance is entirely pure. Tidak ada bahan-bahan di dunia ini yang betul-betul murni. Apapun tidak ada. Logam, walaupun logam itu tunggal, masih tetap ada cemaran. Pelarut juga seperti itu, ada cemaran. Orang juga ada cemaran. Setiap orang punya cemaran. Apa itu? Makanya kita mandi setiap hari. Ada cemaran. Harus dibersihkan. Nah, bagaimana cara membersihkan? Insya Allah minggu depan cleaning validation. Jadi alat yang kita pakai pun kotor harus kita bersihkan. Kalau tidak juga unwanted. Seperti itu. Jadi kalau kita bicara pelarut yang paling mahal pun juga masih ada impurities-nya. Ya. Oke. Cemaran berarti apa? Dapat memperkuat dan atau menghilangkan atau mengurangi efek farmakologis obat. Dengan adanya cemaran bisa nambah, bisa berkurang, malah menghilangkan khasiat bisa jadi. Apalagi dapat berupa teratogenik efeknya, mutagenik, karsinogenik. Teratogenik apa? Membunuh janin. Cacat janin ya. Ya contohnya itu apa tadi dulu ya. Karsinogenik ini banyak, mutagenik juga banyak. Dapat berpengaruh terhadap mutu, khasiat dan keamanan obat, dapat membahayakan kesehatan pasien. Makanya perlu dikontrol ya. Cuma kalau kita bicara cemaran itu ada 3 macam. Ada satu namanya cemaran organik, yang kedua adalah cemaran anorganik, dan yang ketiga adalah sisa pelarut atau residual solid. Kalau kita bahas satu-satu itu panjang ya. Karena itu kalau waktunya cuma ini 2 SKS kan? Iya. Ya, itu saya sesuaikan yang penting-penting saja apakah kita ya dalam menguji cemaran. Ya, saya singkat sekali. Cemaran berhubungan dengan bahan aktif atau eksiden obat. Bisa kita beli bahan aktif untuk industri itu ada cemaran. Eksitien ada cemaran. Setelah dikemas dari kemasannya bisa juga menimbulkan cemaran. Macam-macam. Cemaran yang terbentuk selama formulasi atau proses produksi serta saat penyimpanan. Jadi pada saat kita kerja di produksi kan kita campur itu pun bisa menimbulkan cemaran. Jadi contohnya itu terakhir itu nitrosamid. Nitrosamid itu pernah dengar ya? MDMA, nitrosamid. Cemaran yang ada di dalam obat-obat golongan sartan. Semua sartan, valsartan, kandisartan, apalagi? Apalagi belakangnya sartan apa?
Kalau diajar ya gitu juga. Dan misalkan macam-macam. Itu semua sekarang diperiksa nitrosamin, ya, NDMA sebagai cemara. Nah ternyata pada saat produksi itu bisa terjadi. Kenapa? Kalau kita menggunakan zat-zat yang misalnya mengandung glukus nitro, ya, seperti itu. Tolong nanti dicari cemaran organik itu 476 di USB. Karena supaya tahu nanti USB punya semua ya, USB ya. Itu chapter 476 itu disebutkan di situ semua. Baik, kita lihat sekarang cemaran organik dulu. Cemaran organik. Cemaran organik itu ternyata ada yang disebut specified ingredient, ada yang disebut unspecified ingredient. Agak membingungkan. Ada yang ini specified, identified, specified, unidentified. Disebut specified kalau ada batasnya, dikasih batas. Tidak boleh lebih dari 0,1%, tidak boleh lebih dari 0,3%, dan seterusnya. Itu berarti specified. Kalau tidak ada itu berarti unspecified. Specified ada dua, identified atau unidentified. Kalau identified berarti apa? Strukturnya sudah ditahu. Jadi di dalam tabelnya di USB atau farmakovigilansi disebut struktur, itu berarti identified. Kalau yang lain unidentified. Kalau tidak teridentifikasi, kadang-kadang nggak disebut, memang disebut total ingredient. Jadi campuran itu pokoknya di total. Jadi nanti intinya kita pada reaksi cemaran itu kita perlu bisa membaca prosedur yang ada di dalam farmakope. Ini macam-macam impurities itu berdasarkan sumbernya. Ini macam-macam, bisa dari starting, bisa intermediate. Bayangkan kalau industri bahan aktifnya itu mensintesis bahan aktif, maka bisa saja jadi katalisatornya macam-macam itu tertinggal di dalam bahan aktif. Mulai specified diberi batasan. Kalau yang unspecified berarti cemaran yang dibatasi dengan kriteria penerimaan umum, tetapi secara individual belum memiliki kriteria penerimaan umum. Jadi kalau nanti dalam tabel kosong tidak ada batasnya, cuma relatif ketersentannya berapa. Model begini kita tidak perlu membeli baku pembandingnya, tidak perlu. Tapi kalau yang sudah ada batasnya, ya 0,1% lagi, mau tidak mau kita membeli bahan murninya, dipilih di situ. Belinya di USB, dan itu biasanya mahal. Jadi kesulitan industri sekarang ini kaitannya dengan baku pembanding reference standar. Terlalu cepat? Kurang? Tidak. Kurang cepat ya? Identify tadi sudah saya jelaskan ya, sudah jelas karakterisasi struktur sudah, unidentified itu apa, intermediate bisa, ada lagi by product pun bisa jadi impurities, senyawa hasil interaksi juga bisa, macam-macam ini. Produk degradasi ini termasuk juga di dalam. Degradasi itu bisa terjadi karena apa? Panas biasanya ya. Pada saat penyimpanan terjadi produk degradasi. Kalau vitamin C tadi kalau terdegradasi jadi apa? Atau warnanya aja? Ada. Coklat. Contohnya begitu. Jadi kalau tadi kita tahu warnanya sudah baik, itu salah satu. Enantiomer sudah tahu? Enantiomer dia isomer tapi yang ada itu pusat kiralnya keluarganya ada kan? C asimetrik itu ya, C dia punya pusat kiral. Disebut enantiomer kalau isomernya itu merupakan bayangan jernih. Seperti tangan kiri dan tangan kanan ini itu adalah molekul zat aktif ini
tapi dia punya cemaran lain. Nah, kalau ini R, ini adalah S. Jadi cari R dan S. Sistem apa itu? Untuk menyebut R dan S, R besar, S besar, R plus. Sistem penamannya apa? Konfigurasinya apa? Sistem penaman. CIP, ada nggak CIP? Silakan dari perang. Can, ikut, remote. Orang nggak? Pernah, pasti kalau kerja. Jadi penamaan obat itu bisa dari D besar, L besar. Kayak glycerol, gliserida, glukosa itu kan D. Tapi tidak ada kaitannya dengan pemutaran bidang polarisasi cahaya. Yang ada pemutaran bidang polarisasi cahaya itu D kecil atau plus. Plus ada L kecil atau min. Jadi ada nanti R kurung plus. R-nya itu adalah struktur. Jadi ada C itu yang pusat asumsi tadi itu dilihat nomornya makin besar dari ke kanan atau ke kiri. Ya cari belum sudah. Sudah mas. Belum banyak. Dua langsung sekali. Oke ya. Itu nanti yang bentuk R dan bentuk S ini ternyata ini berkhasiat, ini mungkin tidak berkhasiat. Repotnya yang ini berkhasiat, ini racun, toksik. Ini itu yang terjadi pada apa? Talidomid. Satunya aktif, satunya ternyata menyebabkan teratogenikan. Untuk apa dari dulu? Ya itu untuk morning sickness. Ya. Mual-mual kurang hamil. Rupanya dipakai Pak. Rupanya yang beredar di pasaran itu R dan bentuk S. Campuran R dan S sama baik. Apa namanya? Rasuman. Ya, rasuman. Jadi campur. Jadi satunya berkhasiat, satunya teratogenic. Maka itu termasuk cemaran satunya. Itu harus diperiksa. Kalau tidak, ya itu menyebabkan hal yang caranya sekarang pakai kolom ABCD yang khusus kolom spiral. Baik, itu sekitar ini polimorfisme Anda sudah belajar di sana. Contoh sekarang amoksisilin ini. Amoksisilin saya kutip dari USP. Ini sekarang tabelnya. Tabel dari apa tadi? Cemaran tadi. Itu ini ada cemaran macam-macam segini banyak. Terus waktu retensi relatif. Terus ini batas. Tapi kalau ada batasnya ini disebut apa tadi? Specify. Ini dikasih rumus di sini ada. Pada rumusnya dikasih di sini. Izin ditulis sumber bangun. Itu sudah identik. Kalau tidak ada belum. Kadang-kadang ini cari cemaran lain, tidak tahu nih, tapi belum teridentifikasi. Masih ada, tapi ini hanya cemaran lain. Ada yang masih ingat apa itu RRT? Ada yang masih ingat RRT itu apa? Relatif retention. Jadi kalau saya punya cemaran, biasanya gini. Ini misalnya gini ya. Ini gini, besar ini. Jadi yang misalnya saya punya paracetamol, yang kecil-kecil ini adalah immunitisnya. Ini memang kita buat jedok begini supaya ini kelihatan. Nah, katakanlah di sini 10 menit. Yang di sini ketemu misalnya waktu retensinya ya, CR-nya ya, itu 4, sini kata 6, di sini 20. Maka yang dimaksud dengan ini A misalnya ini B, ini cemaran C. Maka RRT A itu sama dengan TR-nya ini dibagi yang zat aktifnya. Dalam hal ini berapa? 4 dibagi 0,4. Kalau di sini B, berarti yang B itu adalah 0,6, yang C adalah 1,5. Sekarang pakai demikian. Cari di antara ini mana yang 1,0. Ini 1,0. Ini 1,0. 1,0.
Sekarang kalau misalnya di dalam amoksisilin, saya keluar. Katakanlah di sini juga 10 amoksnya. Pertanyaan saya, kira-kira untuk yang nomor 1, senyawa sejenis 1 amoksisilin keluar unit berapa? 3,2. Mana lagi contohnya? Senyawa sejenis ini E amoksisilin, yang E 4,5 tadi keluar 4,5. Jadi nanti di laboratorium ada suntikan itu saja. Keluar berapa ini? Maka kira-kira yang muncul di sini itu apa? Berdasarkan urutan ini. Ya. Jadi kita mengetahui zat A, B, C, D-nya introduce dari retention time dari zat bahan aktif. Gitu ya. Jelas belum? Ini sudah pernah saya masukkan ke OST atau soal untuk apa? CPT masuk ya. Saya ketahui tapi nggak banyak begini. Nah, cuma ada 3 atau 2 ini. Tapi ketahui ini sekian menit berapa muncul. Atau diketahui RRT-nya sekian. Yang diestimasi muncul pada waktu retensi berapa. Gampang ya? Halo? Ya, gampang. Bisa ya? Itu kalau terkait dengan nah, sekarang ini bagaimana yang ini? Yang batas ini dan bagaimana hitungnya nanti ya di belakang. Oke, berikutnya kalau kita bilang terkait dengan drug substance di dalam bahan aktif obat itu dia mengandung cemaran organik, juga residual solvent, juga inorganic impurities. Sekarang disebut elemental impurities. Jadi yang kita bicarakan tadi baru di sini organik impurities. Nanti berikutnya baru inorganik. Tapi kita lihat dulu organik impurities. Cemaran organik berarti dapat muncul selama proses produksi. Nah, oleh karena itu kita harus mengontrol itu dapat berupa cemaran tadi identified, unidentified, bisa juga volatile, non volatile, misalnya berupa starting material, byproduct dan seterusnya. Ini sumber-sumber dari industri, bisa dari pelaut, dan seterusnya. Ini starting material intermediate ditemukan dalam setiap bahan aktif jika pemisahnya selama proses sintesis tidak gas. Jadi kita kalau kerja di industri itu kita menerima namanya certificate of analysis. Jadi bahan aktif kayak amoksisilin tadi kita beli itu sudah disertai kromatogramnya juga sudah diketahui. Kalau tidak diketahui Anda minta ya, bisa atau tidak cari bukunya. Hanya sudah ada bahan aktif jika pemisahnya proses. Nah, kadang-kadang begini ya, dalam sintesis obat itu, type B-nya, jalurnya itu dikasih. Jadi kalau saya punya amoksisilin produsen A, produsen 1 ya, sama produsen 2, produsen 3, jalur sintesisnya berbeda-beda. Kalau jalur sintesisnya berbeda, apa kira-kira? Impuritasnya juga berbeda. Oleh karena itu kadang-kadang kalau kita kerja di industri itu kita minta gimana sintesis, reaksi sintesisnya gimana, gitu. Sampai begitu, karena memang nanti kita diminta penentuan sisa-sisa apa dari impuritas. Malahan sekarang farmakokinesa suplemen 4. Ada yang pernah dengar suplemen 4 baru muncul ini? Ya, kalau bisa ini ambil itu ya. Ternyata kemarin saya ditanya di industri, saya milih mana Pak untuk cemaran ini? Prosedur 1, 2, 3, dan 4. Ternyata prosedur 1 kalau ada cemarannya ini, kalau prosedur 2 cemarannya itu, gitu.
Karena kita lihat di COA-nya yang cocok di produk 45 pakai yang lain. Yang saya bilang tadi bahwa setiap produsen obat dalam sintesisnya ternyata jalurnya berbeda-beda. Ini contohnya. API immunity ini tadi. Produksi China A, China B, Israel, USA A dan B. Israel produksi mana? Itu mati. Ternyata begitu disuntikkan ke dalam APLC, immunity-nya beda-beda. Ada yang murni, ini kuning, yang biru. Ada yang lain juga muncul ini. Maka kalau yang muncul begini harus diperhatikan. Kira-kira yang muncul gini itu apa? Berarti sintesisnya, penguringannya, purifikasinya sangat bagus. Dan jangan lupa harganya juga sangat bagus. Nah industri sekarang, ya, sekarang ini obat tidak boleh naik. Harga obat tidak boleh naik. Sementara harga obat juga naik. Bagaimana industri menyiasati? Ya nggak mungkin diambil yang ini, ya kan? Diambil yang lain yang lebih murah. Tapi harus saat itu, jadi kunci berat. Sama dengan formulasi. Kalau zatnya termasuk BCS2 apa lupa? Apa itu BCS2? BCS2 apa BCS2? Paling tidak sulit, ya kan? Sulit apa? Sangat sulit. Paling bagus pakai ukuran partikel yang kecil, paling bagus. Tapi kan mahal, ya kan? Gimana di sini? Sekarang ini orang-orang jualan kan banyak strategi. Kemarin saya beli biasanya yang Dimension Valley itu biasanya satu gini, sekarang dibuat kecil-kecil. Harganya berbanding kali mahal kan, kemasannya dibatasi. Kalau kemasan besar mungkin harganya, sekarang kemasannya di sebetulnya. Jadi banyak siasat sekarang produksi di era sekarang ini. Baik, berikutnya by product selopati. Jadi kalau begitu kesimpulannya asal cemaran tadi bisa macam-macam. Bisa dari standar starting material dari bahan aktif, bisa pada saat di sini by produknya, solvennya, bisa juga sebelum di sini ada degradasi kan, solven dan seterusnya. Yang sulit itu kalau kita kerja di industri bahan, dia terjadi degradasi pada saat preparasi sampel. Jadi pada saat preparasi sampel, apalagi kondisi ini ya, karena sinar matahari tidak semua muncul cemar karena terjadi degradasi. Degradannya itu adalah cemar, hasil degradasi. Kayak amoksisilin itu di antara 15 cemaran tadi, ada satu yang sangat sensitif terhadap cahaya. Itu sudah problem 2 tahun lalu saya banyak ditanya. Kenapa cemaran lain sudah memenuhi syarat, satu ini tidak? Kok ini? Tolong cek lalu, tolong cek eksipien. Jadi apa plastik cek semua bagus, tidak ada pengaruhnya. Artinya tidak ada puncak yang waktu reaksinya sama. Mungkin saya bilang karena coba sekarang kerja gelap-gelapan, digelapin, suhu direndahkan. Ternyata begitu disuntikkan, peaknya bagus dan memenuhi syarat. Jadi dari obatnya sendiri memenuhi syarat, dari COA-nya memenuhi syarat. Tapi selama preparasi kita kena sinar matahari. Kalau paracetamol apa mungkin mudah karena bahannya besar kan. Sekarang cemaran 15, satu yang tidak memenuhi syarat. Seperti itu. Itu sulitnya di sana. Ini terus potensial impurities. Potensial impurities itu impurities yang terjadi saat produksi. Yang kita tidak tahu. Begitu
unit produksi. Kalau tadi kan dari dana kita sudah tahu dari CO2. Tapi kalau ini tidak tahu karena hasil produksi, maka itu menjadi poin penting juga. Ya, ini Anda baca nanti poin-poin pentingnya. Genotoksik. Sekarang ini ada regulasi yang cukup penting ya terkait genotoksik tadi. Karsinogenik, mutagenik, teratogenik. Maka di industri harus aware, harus siap-siap, harus waspada kalau menggunakan senyawa yang bagus-bagus ini. Jadi kalau senyawa-senyawa begini nanti dalam produksi jangan-jangan ketemu asal, ketemu asal, maka bisa menimbulkan tadi cemaran dan makanya tadi yang nitrosamin itu bahan bakunya seperti ini ada enggak? Ada senyawa-senyawa tertentu, misalnya asam nitrit, NaOH dengan ketemu ada nitritnya, nitrat itu jadi harus di sertifikasi. Baik, apa regulatorinya? Aspek regulasinya apa? Ini guideline-nya. Ini guideline-nya ada SCCA, BSFDA, EMA. Guideline-nya seperti ini. Ini terkait dengan ini. Ini ada ketentuan ya. Threshold batasnya tadi maksimum berapa? Tergantung pemakaian berapa maksimumnya. Kurang dari 2 gram per hari yang dilaporkan 0,05 ya. Mungkin identifikasi kuantitasnya sekian. Ini nanti muncul di farmakope tadi yang paling kanan itu. Jadi berapa batasnya sudah disebut. Tugas kita melakukan analisis berapa adanya. Walaupun tidak betul-betul kuantitatif kadang-kadang ya, hanya berdasarkan perbandingan area. Ini ada di dalam. Termasuk ini ya. Jadi ini maksimum terus ini thresholdnya, jadi inputnya, total dari inputnya juga ini harus dilaporkan, tidak boleh melebihi. Oke. Ini bisa Anda lihat di database tentang mutagenitas tadi. Itu pengantarnya sekarang sudah langsung masuk analisis. Jadi jelas kita sudah bisa memahami kenapa cemaran itu perlu dikontrol. Cemaran itu aslinya dari mana? Kok muncul di sini? Ini pengujian cemaran organik dalam bahan. Metode apa yang digunakan? Tadi cemaran ada 3 ya, cemaran organik, apalagi residual solvent, sisa pelarut, dan yang ketiga adalah elemental impurities, cemaran logam berat dan logam. Nanti untuk organik impurities metode yang paling banyak adalah HPLC, paling banyak. Jadi tadi yang amoxicillin itu apa? Nanti yang chlorphenicol juga. Tapi kalau nanti dari impurities itu mudah keluar, maka perlu pakai GC. Tapi kalau elemental impurities karena ini logam, maka sekarang ini yang official USP ada 2, ICP OES sama ICP MS. Ini tidak lagi disarankan untuk USP ya. Tapi karena kita kadang-kadang tidak punya, mungkin kalau masih bisa AS ya tidak apa-apa. Apa singkatannya ICP? I-nya apa? ICP, Indofiltrate Coupled Plasma. Indofiltrate Coupled Plasma termasuk spektroskopi. Plasma itu apa? Plasma. Yang dimaksud plasma itu apa? Pokok plasma darah itu panas. Setiap panas plasma. Jadi kalau saya punya zatnya itu padat, saya kasih energi.
maka jadi cair, ya kan? Biasanya kalau kita kasih energi kita panaskan jadi cair. Setelah cair saya panaskan, kira-kira jadi apa? Gas kan? Setelah jadi gas saya panaskan lagi yang tinggi, itu jadi plasma. Plasma itu karena suhunya sangat tinggi, 10.000 derajat Kelvin atau kira-kira 10.000 Celcius derajat Celcius. Kalau kita dipanaskan pada suhu 10.000 ya, derajat Celcius tadi, maka dia ion-ion bebas di sini. Lalu nanti dikasih cahaya. Mengapa kok ICP menggunakan, mengapa kok USB menyarankan ICP? Karena setiap zat kalau dimasukkan ke plasma tadi itu langsung terjadi apa? Eksitasi dalam tingkat yang tinggi sekali. Semua zat, hampir semua ya. Nah, satu bulan. Akibatnya begitu turun, apa namanya kalau mesin itu absorpsi turunnya namanya? Kalau turun, jadi elektron keluar itu kalau kita kasih energi kan naik ya. Ya. Namanya eksitasi kan terjadi absorpsi. Turunnya, kalau pas turun itu kan keluar cahaya, gas, emisi, ya, emisi. Contohnya kalau baru gitu, ya, itu banyak apa itu yang warna-warni ya. Kembang api. Itu emisi. Jadi emisi warnanya lewati plasma jadi emisi. Ternyata hampir setiap logam itu bisa. Oleh karena itu penelitiannya ICP adalah apa? Bisa analisis logam secara simultan sebenarnya. Kalau AS satu, AS itu butuh namanya HCl, Hollow Cathode Lens. Iya. Kalau saya ingin bikin untuk FA ya harus punya namanya FA. Ya. Terus yang satu ini nanti kita lihat sebentar tentang headspace GC. Headspace GC. Nah, nanti dulu ya. Oke. Kita lihat dulu untuk cemaran organik. Metode yang banyak digunakan adalah HPLC. Tadi kalau kita analisis cemaran, kita mungkin butuh yang namanya reference standar cemarannya. Jadi kalau misalnya amoksisilin tadi ada A, B, C, D, E, ada batasnya kita lihat secara kualitatif. Ini harus beli semuanya. Masalahnya satu sudah mahal. Masalahnya jumlahnya juga itu kalau sudah ada yang specified dan identified ada batasnya. Tapi kalau tidak ada batasnya, mungkin kita nanti analisis berdasarkan apa tadi? RRT, relatif retention time, sama faktornya yang kita analikan. Kita beli itu pembanding baku cemaran tidak selalu tersedia, itu problemnya. Tapi yang tidak tersedia hanya pakai RRT atau RRF, respon faktor. Ini termasuk faktor koreksi, tinggal dikalikan dengan faktor ini keluarlah kadar cemaran. Analisis asetosa itu dulu mungkin pakai filtrasi zaman dulu. Sekarang ya harus pakai HPLC. Karena dengan HPLC detektornya macam-macam, maka bisa dipakai untuk identifikasi. Kalau filtrasi ya susah. Maka metode yang paling banyak pakai adalah istilah impurity profiling. Jadi kalau saya punya bahan aktif industri baru, kan kita tidak tahu cemarannya apa di dalam. Maka produsen bahan aktif itu harus mengidentifikasi kira-kira bahan aktif yang terkandung di situ itu apa saja. Itu kalau di luar negeri kita tidak memproduksi bahan aktif, belum ya. Kalau ada sama sekali. Kita juga tidak memproduksi bahan untuk eksibien. Formulanya pun kita itu boleh kita tiru, makanya disebut obat kopi. Nah dengar ya, obat kopi. Obat aslinya itu adalah obatnya original, inventor, inovator.
Jadi begitu patentnya sudah habis, itulah gunanya di klinis. Gula Jadi kali. obat kopi. Kalau obat kopi kita sudah tahu cemarannya apa. Oh, sudah ada bahan aktifnya sudah dijual kan. COA-nya sudah ada, kita tahu nggak usah. Bikin obat yuk. Ini kita sudah tahu. Tantangan pengujian cemaran obat, terus terang saja cemaran obat ini termasuk sulit. Kenapa kira-kira sulit? Karena cemaran itu kadarnya sangat kecil. Jadi kalau tadi para aminofenol itu mungkin 0,0 berapa persen. Jadi kecil sekali, itu sulit. Kadang-kadang diperlukan LC, MSMS untuk memastikan tidak cemaran. Ini tantangan nanti. Ketersediaan baku pembanding cemaran. Sedia sih sedia, tapi kita kan harus beli. Sedia. Dia kan cuma satu. Beli cuma ketemunya cuma ya kadang-kadang 5 miligram, 10 miligram. Coba-coba udah habis. Itu problemnya sih. Tapi karena ini termasuk salah satu tantangan sekarang ini, maka ya mau tidak mau kita hadapi bagaimana analisis cemaran. Jadi apa yang terjadi? Tailing peak. Jadi sudah peaknya rendah, tailing lagi. Jadi kadang-kadang begitu hasilnya. Kalau ini masih bagus, kadang-kadang kan kecil sekali. Jadi tambah. Karena dan menghitungnya kan nanti susah kan kalau kita biasanya kadang-kadang area. Karena itu sedikit optimasi masih perlu dilakukan. Kesulitannya adalah ini baku pembanding cemaran. Contohnya, kira-kira berapa rupiah? Ini sudah ada ya. Nah ini apa contohnya? Ini contoh-contoh obat yang saya kutip. Amoxicillin ada, prednison. Itu cuma berapa miligram? Ada sini, 220, 20, 200 masih penting. Ini 10 kadesartan. Jadi saya pesan Anda nggak usah skripsi terkait ini, kecuali kalau di kerjasama dengan industri. Sama industri tidak apa-apa, tapi industri kok berani melepas ke kita. Kalau dicoba-coba terus habis ini, aku pembandingnya belum selesai. Repotnya apa? Barangnya kecil dan mahal kan. Ini baru satu ini ya, kan tadi amoxicillin kan banyak, lebih dari 10. Cara menimbangnya pun juga harus tertentu ya. Jadi yang dipilih itu analis yang sehat, analis yang terlatih nimbang. Bukan analisis lagi flu. Bayangkan begitu nimbang batuk dia, hilang semua. Jadi agak sangat karena mahal. Apalagi banyak mikroskopis. Contohnya itu tantangan yang dialami di saat ini. Ini gambarnya sudah ada, amoxicillin impurity standard, ini farmako. Di dalam COA-nya sudah muncul ini. Nah, keluar begini. Nah, ini amoxicillinnya yang saya sebut tadi, sebut di sini. Itu dalam alat. Ini tadi ya amoxicillin. Nanti mau tidak mau kita perlu tahu ya cara analisisnya. Impurities, organic impurities, solusi A, solusi B, ini apa? Ini dibuat di laboratorium. Tapi yang di industri farmasi bukan apoteker yang membuat ini. Apoteker itu Anda sebagai supervisor. Anda punya anak buah, namanya analis. Maka ini yang Anda cek aja caranya seperti ini. Kemudian fase geraknya seperti tabel ini. 0, 10, 22, 25 seperti ini. Ya, nanti saya kutip ini, saya masukkan waktu ujian. Pertanyaan saya, ini isokratik atau gradien?
Gradien. Mana isokratik, mana gradien? Ada yang bisa jawab? Waktu akhir sih kemarin. Solution A pada type 0 ini 0, berapa nih? 97 ya, 97 di sini 3. Pada 0 sampai 10 ternyata sama, 97, 97, 33. Tidak ada perubahan komposisi parameter. Berarti apa di sini? 0 sampai 10. Isokratik. Tapi begitu sampai di sini 10 sampai 22, 97 berubah jadi 75 ya, 3 jadi 25. Inilah yang gradien. Nah, di sini baru dikembalikan ke awal ya, awal. Itu juga sebenarnya isokratik, tapi tujuannya hanya untuk itu. Nah, di sini sudah diketahui semua. Ayo coba sekarang. Mode LC. Kira-kira ini apa? Reverse phase atau normal phase? Bisa dilihat dari belakang? Bisa ya? Kalau saya membaca begini, saya tanya, ini termasuk fase normal APRC atau fase normal? Ada yang bisa jawab? Yang kita lihat apa kalau fase terbalik atau ini? Kita lihat kolomnya, ya kan? Nah, kolomnya yang mana ini? L1. Masih ingat L1? Apa L1? RP 18. RP 18 termasuk apa? Non polar. Yang paling banyak kan? Berarti dia adalah reverse phase. Ini panjangnya berapa dan seterusnya. Anda antar hari apa? Besok. Besok. Besok ya. Besok yang Oh ya. ada 2 ya. Pagi. 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 Tapi Rabu nggak boleh offline. Nggak boleh offline. Online. Iya. Karena Rabu ketentuan Jawa Timur harus DFI. Jadi besok berarti tetap pagi tapi online. Iya. Buktinya yang terakhir Rabu kemarin tapi belum ya yang waktu lebaran. Belum. Itu harus ganti ya, harus pakai apa? Tolong dibikin ini tadi. Kalau bisa ganti sama Rabu siang ya. Atau sudah tadi? Tetap belum ya? Yang belum. Oke ya. Ini sudah termasuk flow-nya dan seterusnya. Itu termasuk cara Cuma tadi dia bilang ke Abang sebelumnya dia pindah offline besok. Memang sih. Jadi sekali lagi juga sama. Identifikasi tadi sudah saya jelaskan ya. Ada relative retention, sistem stability, resolution dan seterusnya. Ini persyaratan. Ada istilah relatif respon faktor. Jadi contoh mungkin ada di sini. Nah ini ya. Tabelnya ada gini tabelnya. Tadi kan relatif retention time. Kemudian acceptance criteria tadi batasnya kan. Terus di tengah-tengah ada namanya relatif respon faktor. Kalau ada relatif respon faktor ini, kita tidak perlu membeli baku pembanding cemarannya. Kita tidak perlu membeli reference standar cemaran. Karena ngitungnya hanya dikalikan ini faktor ini, areanya standar, cemaran area cemaran dibagi area standar, kalikan faktornya berapa ya. Itu sudah muncul nanti kurang dari berapa persen. Itu namanya RRF, relative retention factor, sebagai correction factor. Jadi tinggal kalikan. Itu jam berapa itu? Benar ya? Sampai jam berapa kita? 11.40. 11? 40. Masih kurang berapa? Jam setengah ya? Di sini juga cukup panas di sini ya. Iya. Ini contohnya ya. Jadi nanti kadang-kadang pengujian cuma RU per SC, SPC itu kalikan 100.
Pokoknya di sana sudah ada apa rumusnya, tinggal nanti. Di industri nggak terlalu problem ini karena sudah ada komputernya, sudah dibuat program langsung. Sudah, nah ini ada super F. Contoh ada super F ini. Tinggal masukkan F-nya. Jadi kita punya peak area dari cemaran. Ya. Ini aja cuma tinggal masukkan. Ya, di reversasi. Tahu normalisasi area? Normalisasi area itu kalau areanya cemaran dibagi area total kali 100%. Itu ada. Jadi kita pun tidak perlu pakai kembali kalau pakai normalisasi. Jadi nanti kadang-kadang ini syaratnya area dari cemaran tidak melebihi dari sepertiga bahan aktifnya, area bahan misalnya tidak lebih dari setengahnya. Jadi gampang kita hitung areanya berapa, bahan aktifnya, area cemarannya berapa, sudah kita bandingkan saja area berapa masuk enggak. Khususnya untuk yang tadi unidentified atau termasuk unspecified dan termasuk total cemaran. Ya. Kita perlu juga melakukan verifikasi metode, ya. Verifikasi metode saja, karena metode yang kita gunakan biasanya metode dari farmakope. Tak usah divalidasi, cuma dari verifikasi. Itu pun karena kita tidak punya standarnya biasanya, ya itu kita lakukan berdasarkan apa resolusi mungkin dari faktornya. Ini optimasi kondisi. Ini juga saya terangkan tadi untuk ANFAR ya, untuk ANFAR. ANFAR Anda yang terakhir nanti kapan? Kalau besok berarti yang saya gunakan yang terakhir ya, yang ya L-nya itu yang bilang ya. Mungkin besok saya gunakan. Berikut ini problem lihat dari industri. Kolom yang digunakan itu ternyata nggak mudah. Kolom itu walaupun L1, LP18 itu jenisnya macam-macam, harganya beda-beda. Maka untuk cemaran ini itu harus sama dengan yang dilakukan oleh industri. Oleh karena itu di industri dia email ke USP dulu ya. Sekarang sudah bisa ada linknya di situ, kita bisa lihat kolomnya di belakang. Ya, yang penting kolom yang digunakan itu artinya apa? Misalnya L1. L1 yang mana? NCAP atau high pure silica misalnya. Karena kalau sudah ultra pure silica, itu silica itu kemarin saya bilang kan membawa satu ini ya sama dengan mengangkat beras putih. Satu. Ini beda-beda. Ada yang 3 jutaan, yang juta dapat 3 juga ada yang 15 juta. Maka kalau viral tadi bisa 60 juta sampai 100 juta satu pot. Sayangnya kita nggak bisa produksi kopi. Kalau kita bisa produksi kopi sendiri, kita mesti terancam air. Nggak ada juga refillnya kopi. Kalau ada refill kolom, wah luar biasa. Masalahnya apa? Yang dimasukkan situ harus murni. Silikanya juga harus. Kapan itu saya buat skripsi ya, silika yang dari mana, Probolinggo atau Pasuruan, saya cek, murnikan, masih belum bisa. Iya, Probolinggo. Kalau itu kita murnikan, murni ya, kita masukkan aja di spet itu, dia sebagai silika jet, kita kasih silika jet. Jadi itu yang namanya SPI, solid phase extraction. Satu itu 100.000. Tapi kita belum memurnikan. Kalau kau mampu, harganya melebihi dari harga pasaran. Pasaran 100.000 mungkin kita jual 200.000. Enggak laku. Tantangan kita. Padahal silika di tempat kita banyak sekali. Termasuk di dalam Lamongan dan seterusnya. Ini kena kolom ya. Yang 18 ini tadi yang saya sebut. Jadi kita di dalam kromatografi USP ada itu kolom-kolom yang digunakan. Maka untuk analisis cemaran kita perlu meniru ini.
komposisi fase diamnya termasuk kemudian. Oke, ini contohnya proses semacamnya. Pencemaran organik saya kira sudah, tinggal yang sudah ya. Yang perlu diingat cek 621 kromatografi itu kalau cemaran tidak lebih dari 0,05% itu disregard. Disregard itu artinya diabaikan. Jadi nanti kalau areanya kurang dari 0,05% dari yang tadi itu diabaikan, disregard. Kadang-kadang malah 0,03 kalau itu disebut di dalam prosedurnya. Untuk judgment ini juga saya terangkan waktu di APRC terakhir ya, tapi ini khusus untuk cemarannya dan judgment. Ini contoh lainnya seperti ini. Oke, yang kedua sekarang kita 11 berapa kan? 11. Sisa pelarut residual solvent. Jadi sekarang di dalam bahan aktif obat yang tersisa itu pelarutnya. Tadi kan cemaran organik, related substance. Mengapa disebut related substance? Karena zatnya itu senyawanya mirip-mirip sebetulnya. Tadi sudah ya. Sisa pelarut itu berarti salah satu jenis cemaran dalam bahan dan produksi obat. Biasanya volatil, mudah menguap. Maka analisisnya pakai apa? Kromatografi gas. Kromatografi gas. Unwanted compound juga ya, sama dengan tadi. Klasifikasi sisa pelarut. Sisa pelarut itu diklasifikasikan. Ada kelas 1, kelas 2, ada lagi kelas 3. Minimal kelas 1 ini apa sih? Tidak kelihatan. Bensin, CCM5 yang berhalogen-halogen itu sekarang sudah mulai digunakan. Diklor, etan, diklor, metena, diklor etana, ini semua termasuk kategori 1. Ini yang menyebabkan yang tadi itu karsinogen. Pertanyaannya kalau misalnya kita produksi itu biasanya yang tersisa itu etanol, kebanyakan di industri etanol paling banyak. Untuk apa etanol? Formulasi. Larut apa mas? Untuk apanya? Nah, pada saat kita membuat tablet ya, etanol banyak. Pertanyaan saya, etanol termasuk kelas berapa dalam sisa pelarut? Coba tadi etanol berapa? Ya kelihatan? Ini kan? Dia termasuk kelas 3. Kelas 3 tidak seperti kelas 2 ya. Ada. Manakah senyawa di bawah ini merupakan sisa pelarut kelas 2? Tapi di situ ada etanol, ada bensin, ada metanol, brometan. Maka yang penting Anda tahu, metanol itu termasuk kelas 2. Yang etanol. Kalau etanol kelas 3. Etanol ada kaitannya dengan halal. Maka industri juga harus analisis halal. Sementara ini berapa batasnya halal itu? Belum jelas ya, belum tahu. Tapi disepakati masih 1%. 1% masih boleh masih halal. Walaupun belum ditetapkan. Saya pernah iseng-iseng minuman beralkohol. Kan jelas banyak alkohol. Alkohol free. Yang minuman alkohol free. Pas saya masih di Jerman, saya coba aja suntikan alkohol free, itu saya suntikan masih ada alkoholnya, etanolnya masih ada, tapi ketemunya 0,4, 0,5
sisa pelarut ini, maka di dalam chapter 467 industri itu boleh melakukan melakukan IMB, dilakukan ADU. Karena apa? Kalau kita tidak tahu pelarutnya apa di dalam bahan aktif kita. Kalau di dalam COA tidak ada bahan pelarut, jadi kita harus melakukan namanya screening. Ada metodenya. Ada metodenya screening. Metode A, prosedur A. Baru dilanjut ke B. Misalnya puncak-puncak yang ketemu itu apa? Itu dilanjut ke. Tapi kalau kita sudah tahu di dalam bahan aktif kita itu mengandung residu pelarut A, B, C, D yang kadarnya sudah ditetapkan di situ, kita buktikan dengan prosedur C, ya, kuantitatif tes. Jadi tolong nanti kalau Anda membaca chapter 467 untuk ini ada 3 pilihan dulu prosedurnya A, B, dan C. Kalau di dalam bahan aktif kita tidak ada data mengenai residu solvent apa saja di dalamnya, kita perlu melakukan prosedur A. Jadi prosedur A itu harus dilakukan. Oleh karena itu kita lihat COA-nya sudah ada nggak di situ. Kalau sudah ada informasi tentang pelarut, nggak usah metode A, B. Kalau memang ditetapkan kuantitatif langsung prosedur C, namanya kuantitatif. Jika vendor tidak memberikan informasi prosedur A, dilanjut ke B, baru dipakai untuk C. Ini, jadi kalau kita baca sendiri agak bingung ini, ya, ini intinya di sini. Tapi kalau sudah ada keterangan informasi, pakai langsung kuantitatif, itu dimasalahkan. Kita lihat, ini sudah yang saya jelaskan ada di sini. Bagaimana kita menganalisa pelarut sisa? Pakai GC. GC sudah ada praktikumnya ya. Saya masukkan di sini untuk mengingat saja. GC untuk set yang mudah menguap. Detektornya cukup FID. Cukup FID. Sudah ya, tidak ada GC tidak dibicarakan. Kemudian ada istilah headspace. Jadi nanti metodenya bukan GC FID saja, tapi HS GC FID. HS itu singkatan dari headspace. Apa itu headspace? Begini, di dalam bahan aktif kita kan mengandung pelarut yang jumlahnya sedikit. Tidak mungkin kita ekstraksi pakai pelarut kita atau kita larutkan dengan pelarut tertentu. Oh, dalam pelarut yang kita masukkan aja juga ada cemarannya. Maka digunakan headspace. Headspace itu apa? Ada file begini, file. Saya masukkan analitika. Zat kita masukkan di sini. Ditambahi pelarut. Pelarutnya biasanya di MSO yang dipakai masukkan. Apa yang terjadi setelah ini? Kita tutup rapat. Kita pakai krim. Alatnya. Nah, kemudian dibiarkan ini dalam kondisi temperatur dinaikkan. Temperatur dinaikkan. Terus terjadi kesetimbangan. Sebentar ya, saya suci dulu ya. Ini masalah. Ya, saya bicara. Ya, ini saya kemarin nggak ngisi ya, Mas. Maaf ya. Saya nggak bisa. Cuman sama ada. Ya, kebetulan ada 5 sama 6 saya nggak bisa. Saya mau ya, gitu ya. Ya, Mas. Maaf, saya terima dari dikti. Apa tadi? Apa artinya headspace? Ruangan ini juga headspace. Yang ini. Jadi kalau saya punya sampel, kita ingin tahu pelarutnya, maka kita nggak bisa nambahin pelarut yang biasa kita gunakan untuk ekstraksi. Pelarutnya memang biasanya di MSO. Saya tambahkan sini, tambah di MSO, saya tutup, saya panaskan. Maka zat cair, zat apa yang tadi, residu solvent tadi itu menguap di sini. Maka terjadi kesetimbangan. Maka ruangan ini disebut headspace.
Headspace ini nanti dengan headspace sampler itu langsung disuntikkan dalam GC ini otomatis, secara otomatis. Maka resolusi software harus pakai ini headspace GC. Jadi headspace cuma ini. Masalahnya sekarang yang kita analisa di sini harus mencerminkan di sini, harus mencerminkan konsentrasi. Headspace sekali lagi, ya. Nah ini ditransfer dalam headspace ke GCFID. Disarankan menggunakan headspace sampler. Jadi secara otomatis. Kalau itu kita masukkan ke sini itu, kita masukkan ke GC, biasanya nggak kuantitatif, sesungguhnya aja dia pakai start transfer line. Itu kalau dari situ kita bisa menganalisa berapa pelarut yang tersisa di dalam anak kita atau produk. Ada dua, dynamic headspace, ada yang statik. Statik itu artinya begitu dipanaskan, kita tunggu sampai setimbang, baru kita suntikkan. Tapi kalau dinamik, kita tiupkan gas di situ, maka cepat dia terjadi kesetimbangan, baru disuntikkan. Itu namanya sinyal. Tapi di dalam farmakope kebanyakan yang ini, application yang menggunakan static headspace. Faktor penting koefisien partisi, ya. Kalau kita ingat koefisien partisi itu seperti ini. Tapi untuk headspace hati-hati, CS per CG, CG ini gas, S-nya sampel. Berarti kalau koefisien partisinya besar, CG-nya kecil. Padahal yang kita inginkan CG-nya yang besar. Berarti kalau koefisien partisinya itu rendah, itu malah bagus. Contohnya apa ini? Jadi kalau misalnya sikloheksan saya bandingkan dengan etanol, nggak beda. Heksana dalam air, suhu 40 derajat 0,14. Itu berarti CG-nya kan besar kan? Bagus. Tapi sementara kalau etanol 40 derajat 1350. Jadi konsentrasi dalam gasnya itu adalah rendah. Itu yang diinginkan. Makanya suhunya dinaikkan. Suhu kita masukkan, kita tinggikan suhunya, ya, 80 derajat, 70 derajat dalam headspace tadi supaya dia cepat jadi gas. Ya, ini agak rumit, analisisnya agak rumit kalau metodenya belum ketemu. Tapi kalau sudah ketemu, kedepannya sangat mudah. Tapi awal-awalnya sangat sulit kalau kuantitatif. Ini headspace GC. Prosedurnya sudah tertera di dalam farmakope, kelas 1, kelas 2, kondisinya sudah ada di situ semua. Kita tinggal nyontoh sebetulnya. Yang nyontoh saja. Nyontoh dari metode yang ada di dalam farmakope. Ini prosedur A, tadi yang saya sebut untuk screening. Prosedur B untuk identifikasi. Tapi nanti kalau dalam soal saya prosedur B atau prosedur C menggunakan kondisi seperti ini, saya cuma apa artinya masing-masing. Jadi 0,32 itu apa, 30 meter apa, itu kan sudah ada ya dari GC ini. Tadi ya, sudah. Terakhir, berapa menit? 5 menit ya. Berapa menit? Logam berat. Tadi cemaran ada berapa? Organik, residual solvent, sama kita tahu bahwa dalam sistem periodik itu banyak logam-logam ada di sini. Logam-logam itu pun bisa menjadi impurities yang ada di dalam banyak obat. Cuma logam itu ada yang logam berat esensial, ada yang non esensial. Kita bukan berarti tidak perlu cemaran logam itu, tapi cemaran logam itu juga perlu untuk kesehatan kita itu perlu. Ya, ada esensi. Toxic heavy metal ini, jadi yang termasuk heavy metal yang toxic itu macam-macam ini. Jadi ini contohnya arsenik, arsenik itu AS ya, bisa ada kabel dan seterusnya. Ini yang harus diperiksa. Jadi bukan hanya obat, termasuk obat herbal. Jadi obat herbal kalau produksi itu sebelum diberi izin oleh Badan POM, maka produk herbal itu pun harus diuji logam berat.
biasanya AS, HG, CD, CU. Itu biasanya seperti itu. Kenapa kok perlu inhibitor diperiksa? Sama ya, ujung-ujungnya itu karena toksik. Nah, acuannya apa untuk cemaran logam itu? Namanya elemental impurities. Cemaran elemental. Elemental impurities. Ya. Merupakan cemaran anorganik sama logam. Ini yang saya sebut tadi. Ini aslinya ya. Kalau tadi kan dari reaksi, ini dari tambang biasanya. Tambang. Kalau itu nanti jadi obat-obat yang anorganik, maka bisa menimbulkan cemaran. Sama. Ini kelas 1, AS, CD, HG, PP. Ini harus diperiksa. Arsen, kadmium, biasanya kadmium, kadmium. Kelas 2. Bagaimana cara pemeriksanya? Dulu biji metal itu kalau dalam farmakope namanya kilograms. Elemen sensibilitis itu sekarang ada 232. Ini pada suplemen 22. Sekarang tidak boleh lagi. Mengapa? Karena 231 pakai reaksi warna. Jadi kalau saya punya PP saya tambahkan 2S. Jadi bahan aktif kita tambahkan asam 2S-nya. Ternyata hitamnya itu lebih hitamnya 10 ppm PBS atau enggak. Kalau tidak lebih waktu itu ya oke. Itu zaman dulu. Sekarang tidak boleh. Semua harus pakai ICP sekarang. Setelah ada penelitian ini, ternyata logam-logam tadi itu recovery-nya sangat rendah. Maka yang diutamakan sekarang adalah yang ini, ICP OAS. Kalau kadarnya sangat rendah, ICP MS. Apa yang kita gunakan? AAS boleh saja. Tapi rekomendasi dari USP karena logam itu tidak sendirian, macam-macam. Kalau untuk AAS susah. Kalau itu simultan langsung, maka pilihannya adalah ICP. OAS itu sama dengan AES. Kalau OAS itu optical emission spectroscopy, tapi kalau AES absorption emission atomic emission spectroscopy. Kapan kita gunakan ICP-MS? Kalau konsentrasinya sangat rendah baru ICP. Jadi di dalam farmakope itu ada dua pilihan, satu ICP-OAS, yang kedua baru ICP-MS. Bisa mengenali valensi. Jadi CR13 sama CR16 tidak bisa pakai ICP-OAS. Yang bisa baru MS. Karena toksisitasnya CR13 sama CR16 berbeda. Kita pakai ini kalau anda belajar lebih jauh, ini selesai. Ya, karena pas kerujukan saya kurang 1 menit. Mungkin ada pertanyaan? Belum 1 menit. Salah satu tugas kita selain anak identifikasi, penetapan kadar adalah marah dan tidak. Ini sudah diterapkan dan dilaksanakan. Baik, saya tutup. Terima kasih. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih bro. Enggak, hilang.
bersama sahabat ganteng.